Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nuraini dengan NIM 1907025056 dan saya Salsabila Dian Utomo dengan NIM 1907025080. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter di Indonesia dan inflation targeting framework. Nah, kalian di sini tuh tahu nggak sih tujuan kebijakan moneter di Indonesia itu seperti apa? Kak ini mungkin bisa jelasin. Untuk tujuan kebijakan moneter di Indonesia itu terdapat menurut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tercermin pada inflasi. Sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneternya, yaitu disebut juga Inflation Targeting Framework, dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang atau free floating. Dari kebijakan yang udah kujelasin tadi tuh, lalu dari Bank Indonesia sendiri itu seperti apa sih, Kak? Nah, dari Bank Indonesia ini tuh ada Bank Indonesia ini melakukan kebijakan moneter itu melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, secara operasionalnya ini pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen. Itu ada 5 instrumen. Yang pertama ada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Kedua ada penetapan tingkat diskonto melalui fasilitas siaga melalui tingkat bunga penyediaan dana atau lending rate dan tingkat bunga penetapan dana atau deposit rate. Dan ketiga ada penetapan cadangan wajib minimum, dan keempat ada pengaturan kredit atau pembiayaan, dan kelima ada Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Nah, dari yang udah dijelasin tadi tuh, kebijakan moneter di Indonesia ini itu ada instrumennya nggak sih, Kak? Seperti apa tuh instrumennya, Kak? Dalam kebijakan moneter di Indonesia itu terdapat 5 instrumen moneter. Yang pertama itu operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Dan yang kedua penetapan tingkat diskonto. Ketiga, penetapan cadangan wajib minimum, dan keempat, pengaturan kredit atau pembiayaan. Dan yang terakhir, kelima, Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah atau SWBI. Lalu dari kelima instrumen tersebut, Bank Syariah dalam menentukan sasaran moneter itu ada antara lain yaitu uang beredar dan suku bunga. Lalu terjadilah inflasi dengan bertujuan untuk menstabilkan nilai rupiah. Nah, dari kelima instrumen itu di Indonesia tuh selalu seperti bagaimana sih, Kak? Nah, terus dari kerangka kebijakan moneter di Indonesia-nya itu seperti apa sih? Nah, kerangka kebijakan moneter di Indonesia ini itu seperti dalam melaksanakan kebijakan moneter ini, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja berdasarkan target inflasi atau inflation targeting yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF sejak Juli 2005. Setelah sebelumnya kebijakan moneter yang menerapkan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan moneter. Nah, dalam pelaksanaan instrumen kebijakan ini tuh Bank Indonesia secara eksplisit itu seperti apa sih, Kak? Nah, dalam pelaksanaan inflasi targeting framework dalam Bank Indonesia itu secara eksplisitnya itu ada 3. Yang pertama, mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dari Bank Indonesia sendiri. Lalu kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Misalnya itu pengetatan moneter bila terjadinya inflasi tinggi. Lalu yang ketiga itu kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansinya dan akuntabilitasnya kebijakan kepada publik. Nah, kalau secara operasionalnya itu stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga
kebijakan atau BI rate yang diharapkan akan menjadi suku bunga acuan yang mempengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito, dan juga suku bunga kredit perbankan atau driving factor. Lalu dari perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan mempengaruhi dari output dan inflasi. Nah, ngomong-ngomong inflasi itu secara definisi itu apa sih inflasi? Nah, inflasi secara definisi ini, secara sederhananya itu gampang banget Kak. Inflasi itu diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Nah, kebalikan dari inflasi itu disebut deflasi. Nah, indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK. Indikator inflasi lainnya itu ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB, dan kedua ada deflator produk domestik bruto atau PDB. Nah, selanjutnya itu ada determinan inflasi. Mungkin Kak ini bisa jelasin determinan inflasi itu bagaimana dan seperti apa Kak? Kalau determinan inflasi itu dari sisi tekanan dari sisi supply-nya itu atau cost plus inflation itu disebabkan oleh terjadinya depresiasi nilai tukar, terjadinya dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, lalu juga terjadinya peningkatan harga-harga komoditi yang diatur oleh pemerintah atau administrative price, dan juga terjadinya negatif supply shock akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Nah, dari sisi supply-nya, lalu ada apa lagi sih Kak? Kalau setelah dari sisi supply ini ada dari sisi permintaan juga atau demand pull inflation, yaitu ada tingginya permintaan barang dan jasa, terus ada output real yang melebihi output potensialnya atau permintaan total atau agregat demand lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Nah, terus selanjutnya selain dari sisi permintaan itu ada juga dari sisi ekspektasi inflasi, yaitu dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya, misalnya pada saat hari raya, kenaikan gaji PNS dan swasta atau UMR. Selanjutnya itu ada transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Nah, ini seperti apa sih Kak transmisi kebijakannya? Untuk transmisi kebijakan moneter di Indonesia itu terjadinya karena mekanisme bekerjanya perubahan BI rate sampai mempengaruhi inflasi. Tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Nah, ada beberapa perubahan BI rate yang mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan juga terakhir jalur ekspektasi. Nah, dari beberapa jalur tersebut, gimana sih Kak skema dari transmisi kebijakan moneter di Indonesianya? Nah, setelah dari ada berbagai jalur tadi, ada 5 jalur tadi, ada suku bunga, kredit, nilai tukar, harga aset, ekspektasi. Ini ada skemanya itu seperti BI rate, ini ada di suku bunga dan deposito kredit, terus ada kredit yang disalurkan, dan ada harga aset atau saham obligasi, dan ada nilai tukar, lalu ada ekspektasi inflasi. Nah, dari kredit yang disalurkan ini melalui konsumsi dan investasi, dan dari nilai tukar ini juga melalui ekspor menuju produk, dan konsumsi dan investasi dan ekspor itu menuju produk domestik bruto atau dari produk domestik bruto ini menuju inflasi dan kembali lagi ke ekspektasi inflasi, dan dari inflasi juga melalui feedback dan kembali lagi ke BI rate. Seperti itu. Selanjutnya ada jalur suku bunganya nih Kak. Nah, jalur suku bunganya itu ada 3 tahapan, itu ada apa aja nih Kak kondisinya sih? Kalau dari jalur melalui suku bunga itu ada terjadinya dalam kondisi ekonomi saat resesi, itu terjadi karena BI rate menurun, lalu karena dengan BI rate-nya menurun, bunga kredit juga menjadi menurun. Nah, dari bunga kredit menurun ini, permintaan kredit ini akan menaik.
Lalu dari sisi investasinya juga menaik, dan juga dari sisi produksi atau outputnya juga terjadi kenaikan, maka terjadilah konsumsi yang meningkat. Nah, kalau dari kondisi inflasi tinggi dan overemployment, dari kebijakannya itu sangat berlawanan dengan yang di atas, jadi bisa dibalik gitu. Nah, terus juga dari jalur-jalur transmisi lainnya yang digerakkan oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan moneter. Wah, seru juga ya Kak tentang kebijakan moneter di Indonesia ini tuh beragam banyak banget penjelasannya. Nah, mungkin kita dari pembahasan ini teman-teman juga dapat pemahaman dari penjelasan kita tentang inflasi dan juga kebijakan moneter di Indonesia. Kalau begitu cukup sekian kali ya Kak, daripada kepanjangan nih video. Ya betul. Ya. Ya udah, kita cukupkan aja nih videonya Kak. Kami undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Kami Kurang pamit. lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.